Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Citra Pustia dari Offering A21. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik model-model pembelajaran terpadu serta bagaimana pelaksanaannya pada pembelajaran di sekolah. Nah, sebelumnya apa itu pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu merupakan konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran terpadu ini yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, menumbuh kembangkan anak dalam berpikir. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Ada pula kekurangannya yaitu pembelajaran berfokus pada kegiatan pembelajaran saja tanpa memperhatikan hasil. Selain kelebihan dan kekurangan tadi, pembelajaran terpadu memiliki manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran, akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Dan yang terakhir, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. Nah, pembelajaran terpadu memiliki 10 model. Yang pertama ada model penggalan atau fragmented. Model fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Model ini merupakan model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Penerapan dalam sekolah itu misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat ini dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Nah, pembelajaran model keterhubungan ini menurut Fogarty adalah keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Penerapannya di sekolah yaitu yang pertama ada contohnya guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika tentang uang dan dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam, dan bunga. Contoh yang kedua ada guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal dan pecahan dengan uang, tingkatan, pembagian, rasio, dan sebagainya.
Selanjutnya ada model sarang. Model sarang ini merupakan model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Karakteristik dari model sarang ini yaitu yang pertama ada holistik. Nah, holistik ini memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya, nanti hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Karakteristik yang kedua yaitu pada makna ini misalnya ada pengkajian suatu fenomena dari macam aspek seperti yang dijelaskan di atas, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut dengan skemata. Hal ini akan berdampak kepada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa mampu menerapkan perlahan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Lalu karakteristik ketiga yaitu otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memiliki prinsip dan konsep yang ingin diperkegiatan belajar. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pengetahuan guru atau informasi dan pengetahuan yang diperoleh sebabnya menjadi lebih otentik. Misalnya saja hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Nah, guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan siswanya sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan. Guru hanya memberikan bimbingan teori dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Karakteristik yang terakhir yaitu aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar. Penerapannya di sekolah itu misalnya pada jam-jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagi bentuk penguatan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Selanjutnya ada model urutan atau rangkaian. Nah, model sequence ini atau urutan ini merupakan model pemajuan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Seperti gambar ini, nah contohnya ini gambarnya ini disusun secara paralel. Penerapannya di dalam sekolah misalnya ada mata pelajaran IPA dan matematika tentang pengukuran. Pelajaran IPA mempelajari tentang suhu, yaitu misalnya ada Kelvin, derajat, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Sedangkan dalam pelajaran matematika terdapat cara pengolahan data dengan cara penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian ada model bagian atau share. Nah, model bagian ini merupakan model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan untuk pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep keterampilan serta sikap. Penerapannya di sekolah misalnya butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya. Nah, ini dapat berkembang ini dengan butir pembelajaran dalam data negara, PSBB atau pendidikan sejarah perjuangan bangsa, dan sebagainya. Kemudian ada model jaring atau web. Nah, model jaring ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, di mana satu tema yang subur dijaring laba-labakan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Nah, mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik dari pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, lingkungan, dan lain-lain. Nah, contoh penerapannya di sekolah ada anak didik dan guru menentukan tema, misalnya binatang. Maka guru membicarakan tema binatang itu ke dalam sub-sub tema, misalnya binatang air, binatang darat, binatang terbang, binatang melata, binatang mamalia, binatang herbivora,
herbivora, omnivora, dan lain-lain. Kemudian ada model galur atau tree. Nah, model pembelajaran yang model galur ini memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran, dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Penerapannya misalnya melakukan prediksi atau estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Untuk unit ini berfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Selanjutnya ada model keterpaduan atau integrate. Nah, ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Model pembelajaran integrate atau terpadu ini mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya itu sama. Contohnya pada pelajaran IPS membahas dari penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan solusi pencegah banjir. Dalam pembelajaran IPA dapat dipadukan tentang pengolahan limbah, dan pelajaran bahasa Indonesia dapat mengarang dalam bentuk karangan ataupun puisi. Maka mata pelajaran yang terdapat pokok bahasan tentang banjir dipilih dan disajikan dalam satu rangkaian pembelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih. Setelah ditentukan, dibuat RPP dan kemudian direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan. Setelah pelaksanaan diadakan evaluasi. Nah, evaluasi ini diadakan secara terpadu, bukan terpisah-pisah pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya ada model celupan atau immerse. Nah, pembelajaran tipe immerse ini merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan melupakan atau memenangkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Contohnya pada siswa tingkat menengah, misalkan siswa SMA tertarik dengan optik, ia ingin mendalami mengenai lensa, sehingga ia harus mendalami materi lain seperti matematika yaitu kalkulus dan skala, fisika yaitu optik dan persamaan lensa, komputer, program atau software, flash atau PPT misalnya, dan bahasa yaitu menulis dan menyampaikan hasil. Dan terakhir ada model jaringan atau network yang merupakan model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Jika dilaksanakan dalam pembelajaran akan memberikan bekal kepada siswa untuk mampu memfilter seluruh kegiatan belajar melalui kacamata keahlian dan mampu membuat hubungan internal dan mampu memandang ke jaringan kerja eksternal dari para ahli di lapangan atau bidang-bidang terkait. Sebagai contoh, ada seorang arsitek ketika mengadaptasi suatu program dan bekerja sama dengan ahli teknik pemrograman dan ahli interior design. Nah, ia bekerja secara lintas bidang dan bekerja sama dengan keahlian pelajar lain untuk memperoleh keterampilan yang sempurna. Nah, itu tadi merupakan karakteristik dalam model pembelajaran terpadu serta penerapannya di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.